Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ketut Yuda, SPD MPD. Yang terhormat kepada teman-teman sekalian seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan paparan tentang materi momentum. Saya Suhaimi SPD, NIM 229 12 10 14 dalam mata kuliah biomekanika. Teman-teman seperjuangan yang saya hormati, seperti apa, bagaimana, dan untuk apa? Mari kita saksikan tayangan momentum. Pengertian momentum. Dalam ilmu fisika, momentum adalah ukuran kesukaran dengan mendiamkan gerak sebuah benda. Dalam pengertian yang lain, momentum bisa diartikan sebagai kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kecepatan yang konstan. Jadi, semakin besar massa benda, semakin besar pula momentumnya. Berikutnya, seandainya jika truk dan motor tersebut bertabrakan, maka bisa dipastikan keadaan terparah akan dialami oleh motor karena momentumnya kalah dengan truk. Namun selain massa, besaran yang juga berpengaruh terhadap momentum adalah kecepatan. Semakin besar kecepatan benda, semakin besar pula momentumnya. Jadi, ketika terdapat dua truk dengan jenis yang sama saling bertabrakan, maka truk tercepatlah yang memiliki momentum terbesar. Berikutnya, rumus momentum. Momentum suatu benda atau sering disebut momentum linier adalah perkalian massa benda dengan kecepatan benda. Secara matematis dapat dirumuskan P sama dengan M kali V. Keterangan atau V adalah momentum benda, M adalah massa benda, V adalah kecepatannya. Teman-teman yang saya hormati, berikutnya momentum dan impul dalam fisika. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang memiliki atau dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan tergantung pada massa dan kecepatannya daripada benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai V P sama dengan mv, dengan P adalah momentum dengan besaran kilogram, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda, akan semakin besar momentumnya. Sedangkan impul adalah hasil kali antara rata-rata dan selang waktu gaya tersebut.
bekerja. Secara sistematis, impul dapat dihitung atau dituliskan dengan rumus I sama dengan F AT. Dengan I adalah impul dalam NS, F adalah gaya yang diberikan dalam Newton, dan AT adalah selang waktu dalam second. Berikutnya, hubungan impul dengan momentum. Hubungan antara impul dan momentum dijelaskan oleh teorema impul momentum. Teorema impul momentum menyatakan bahwa impul yang bekerja pada suatu benda dengan perubahan momentum dari benda tersebut berdasarkan hukum Newton 2 menyatakan bahwa gaya F yang bekerja pada suatu benda besarannya sama dengan perubahan momentum atau AV benda persatuan waktu atau AT. Secara matematis, hubungan antara impul dan perubahan momentum dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan AB sama dengan P2 min P1. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum benda tersebut dan setelah tumbukan adalah sama. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda tersebut setelah tumbukan. Kemudian secara matematis, hukum kekebalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, kesempurnaan nantinya setelah proses kegiatan, masukan, tanggapan dari teman-teman, inilah yang akan bisa menjadikan kesempurnaan minimal mendekati maksimal apa yang saya berikan bisa ditangkap dan dimengerti, sekaligus ini bisa menjadikan kita semakin bertambah wawasan, karena saat di lapangan kita selalu akan menghadapi anak-anak dalam melakukan gerakan yang terkait dengan teori momentum. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.